Oke, itu tentang fungsi inverse. Oke, sampai di sini kita sudah mempelajari hari ini tadi. Yang kita pelajari adalah fungsi eksponensial dan sifat-sifatnya. Kemudian kita mempelajari fungsi inverse. Sebelum fungsi inverse kita mempelajari fungsi satu-satu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari fungsi logaritma. Nah, ternyata definisi dari fungsi logaritma itu adalah inverse dari fungsi eksponensial. Oke, misalnya di sini kita belum tahu nih grafik fungsi eksponensial kayak gimana. Padahal secara definisi fungsi logaritma itu merupakan inverse dari fungsi eksponensial. Tadi kita sudah mengenal fungsi eksponensial. Gambar grafiknya tadi gimana? Tadi kita mengambil contoh fungsi eksponensialnya itu adalah Y sama dengan 2 pangkat X. Tadi gambar grafiknya gimana? Grafik fungsi dari Y sama dengan ya, tadi kurang lebih naik kayak gini gitu ya. Ya. Ini gambar grafik fungsi Y sama dengan 2X. Dia berpotongan dengan sumbu Y di 1. Nah, kemudian kita disuruh menggambar grafik fungsi inverse-nya. Berarti tadi harus dicerminkan terhadap siapa? Garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X. Ini garis Y sama dengan X. Berarti hasil pencerminannya gimana? Ya, ini kalau saya cerminkan terhadap yang biru muda ini akan menghasilkan kayak gini. Kemudian terus gitu kan ya. Nah, yang di sini kalau saya cerminkan dengan di sini akan menghasilkan satu di sini gitu kan ya. Kemudian ini dicerminkan akan ada di sini dan seterusnya. Maka nanti hasil pencerminannya itu bentuknya ya kurang lebih seperti ini. Aduh, ini kurang bagus ya. Ini intinya asimptotis terhadap sumbu Y. Nah, ini adalah grafik fungsi untuk fungsi inverse dari Y sama dengan 2X. Yang tadi dia disebut sebagai fungsi logaritma. Nah, fungsi logaritma itu dinotasikan seperti ini. Y sama dengan log indeks A X. Atau bisa juga dituliskan sebagai A log X. Kayak gitu. Nah, A-nya ini disebut sebagai basis. Ternyata dia inverse dari fungsi eksponensial yang seperti ini. Berarti kalau ini tadi gambar grafik fungsi Y sama dengan 2X, berarti ini adalah gambar grafik fungsi apa? F inverse-nya 2 log X. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita sudah tahu bahwasanya fungsi logaritma dengan basis A yang seperti ini itu ternyata dia secara definisi merupakan inverse dari fungsi eksponensial yang seperti ini tadi. Nah, kemudian tadi kita sudah mengenal yang namanya apa tadi? Eksponensial natural. Eksponensial natural tadi basisnya berapa? E. Nah, berarti kalau saya punya logaritma dengan basis E, di sini tipe ya, ini harusnya E, kayak gini. Ini sama saja dengan E log X. Nah, biasanya kalau E log X seperti ini, dia disebutnya sebagai ln X. Nulisnya len ya, ini bacanya len X, kayak gitu. Kemudian kalau saya punya log 10, ini tipe, ini harusnya log 10, indeks 10 kayak gini ya. Ini sama saja dengan 10 log X. Nah, biasanya kalau basisnya 10, kita nulisnya langsung log X. Kayak gitu. Kalau basisnya E, nulisnya langsung len X. Kayak gitu. Nah, selanjutnya tadi len X ini dia disebut sebagai logaritma natural. Makanya kan ya, makanya di sini dia notasinya kan len X, ln, L itu logaritma, N itu natural. Maka len X itu dia disebut sebagai logaritma natural atau
nanti kalau lupa, ln X itu apa? Ln X itu adalah logaritma dengan basisnya E seperti ini. Sama dengan ln X. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya untuk logaritma natural, kalau saya punya ln X sama dengan Y, nanti akan berlaku E pangkat Y sama dengan X. Sebaliknya, ketika E pangkat Y sama dengan X, nanti akan berlaku ln X itu sama dengan Y. Kayak gitu. Nah, kemudian ketika X-nya itu sama dengan E, maka ln E itu sama dengan 1. Kenapa bisa seperti ini? Ya, karena kita punya tadi ln itu merupakan logaritma natural yang basisnya E. Berarti saya punya E log E. Sedangkan kita sudah tahu bahwa sifat logaritma ketika seperti ini, E log E itu sama saja dengan apa? 1. Berarti ini sama saja ln E sama dengan 1. Tidak lain itu. Kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya sifat-sifat logaritma. Nah, secara khusus sekarang yang akan kita bahas itu adalah logaritma natural. Karena kedepannya logaritma natural ini akan kita pakai atau akan sering muncul ya logaritma natural di sini. Nah, sifat-sifat logaritma natural di sini ada 4. Kalau saya punya ln bx itu sama saja dengan ln b ditambah ln x. Kalau saya punya ln b dibagi x itu sama saja dengan ln b dikurangi ln x. Kemudian kalau saya punya ln 1 per x itu sama saja dengan min ln x. Kenapa bisa seperti ini? Ln 1 per x itu sama saja dengan ln 1 dikurangi dengan ln x kan? Berdasarkan sifat yang ini. Sedangkan kita tahu ln 1 itu berapa? Ln 1 berapa? Masa lupa? Ln tadi apa? Ln x tadi apa? E log E kan? Berarti kalau saya punya ln 1 itu sama saja dengan E log E. 1. Kan ini 1. Oh iya. Nah, log 1 itu berapa? Masa lupa? Log 1 itu X log 10. Hei. Jangan dilupakan sifat-sifat logaritma di SMA. Nol. Berarti F-nya ln 1 0. Berarti di sini ln 1 0 dikurangi ln X. Berarti ln 1 per X itu sama saja dengan min ln X. Nah, kemudian ln X pangkat R ini sama saja R-nya nanti turun jadi pengali gini ya. Jadi R ln X kayak gitu. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Lanjut. Misalnya, saya punya contoh soal yang sederhana dulu. Saya punya ln 4 ditambah ln sin X. Kemudian yang kedua, saya punya ln X ditambah 1 dibagi 2X min 3. Kemudian yang terakhir saya punya ln 1 per 8. Oke, coba sederhanakan. Yang poin A dulu. Yang poin A jadi apa ini? Gunakan sifat yang tadi. Jadi apa? Dan 4 kali sin X. Ya, ln 4 kali sin X. Kayak gini. Kemudian, yang ini akan sama saja dengan apa? Ln X plus 1 dikurangi ln 2X min 3. Kemudian yang di sini, ln 1 min ln 8. Ln 1 tadi berapa? 0. Ln 8 itu sama saja dengan berapa? Berarti ini sama dengan apa? ln 2. Nah, gitu ya. Oke, ini soal-soal yang sederhana seperti ini juga harus dipahami. Lanjut.
Yang di sini sifat-sifat inverse untuk A pangkat X dan log A pangkat X. Jadi nanti kalau misalnya dijumpai notasi seperti ini jangan bingung ya. Kalau log A pangkat X itu sama saja dengan A log X. Kayak gitu. Nah, ini ada dua sifat. Yang pertama, basisnya A. Untuk basis A dengan A-nya lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, dengan X-nya lebih besar dari 0, maka nanti kita akan memiliki sifat ini. A pangkat log dengan basis AX itu akan sama dengan X. Ini sama saja notasi ini itu adalah A log X. Kayak gini ya. Ini sama saja dengan X. Kemudian saya punya log A dengan basis A, AX itu sama dengan X. Ini sama saja dengan A log A pangkat X. Kenapa bisa seperti itu? Tadi kita tahu bahwa kalau ada pangkat seperti ini, pangkatnya bisa ke sini kan, jadi pengali. Berarti jadi X A log A. Kita tahu bahwa A log A itu berapa? 1. Berarti ini sama dengan X. Gitu ya. Nah, kemudian di sini E pangkat len X itu sama dengan X. Kemudian len E pangkat X itu sama dengan X juga. Kenapa? Ya, karena itu tadi. Ini pangkat. Berarti kalau len E pangkat X, ini kan bisa turun ke sini jadi pengali. Berarti saya punya apa? X len E. Tadi kita tahu bahwa len E itu di awal berapa nilainya? Len E tadi berapa? Di awal. Aduh. Sempat hilang ya? Iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Balik. Len E tadi di awal berapa? X. Len E. Tadi kan di awal kita sudah tahu bahwa len E itu berapa? Lupa. 1. 1. Kenapa bisa seperti ini? Ya tadi kita punya E log X itu sama saja dengan len X. Berarti kalau saya punya E log X, E itu sama saja dengan len E. Berarti sama saja dengan berapa? 1. Berarti ini len E pangkat X itu sama dengan X itu sendiri. Gitu ya. Oke, kemudian kita juga sudah mengenal bahwa A pangkat X itu sama dengan E pangkat X len A. Kemudian A log X itu sama dengan len X dibagi dengan len A. Dengan catatan A-nya lebih besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Oke, itu tadi kita sudah mempelajari tentang fungsi logaritma. Yang perlu digarisbawahi pada dasarnya fungsi logaritma itu merupakan inverse dari fungsi eksponensial. Oke. Perjuangan belum sampai belum berakhir. Masih ada fungsi inverse trigonometri. Gimana fungsi inverse trigonometri? Secara umum, kemarin kita punya fungsi dasar trigonometri itu ada berapa? 6. 6. Apa aja? Sin X, Cos X, tangan X, kemudian cosec X, kosekan X, kemudian tan sekan X, X, kemudian tangan X. tangan X. Nah, kemudian kalau misalnya dilepas seperti ini, domain dari masing-masing fungsi ini di mana? Semua bilangan real. Kalau di semua bilangan real, apakah ini dia akan memiliki fungsi? Akan memiliki inverse? Tidak. Kenapa? Karena bukan fungsi satu-satu. Ya, karena bukan fungsi satu. Berarti gimana caranya supaya dia punya inverse? Domainnya disempitkan. Ya, domainnya harus dibatasi. Misalnya, satu saja
Di sini saya akan memperlihatkan yang Y sama dengan sin X. Tadi kita sudah melihat Y sama dengan sin X untuk domainnya dibatasi di antara min pi per 2 sampai pi per 2. Tadi kalau saya punya Y sama dengan sin X seperti ini, domainnya di antara min pi per 2 sampai pi per 2, tadi grafik fungsinya gimana? Ya, seperti ini ya. Saya punya sumbu X, sana sumbu Y, domainnya kita batasi min pi per 2 sampai pi per 2. Kemudian tadi gambar grafiknya gimana? Sini min 1, ini min 1 gitu ya. Ini 1 kayak gini. Gambar grafik fungsinya ya kurang lebih kayak gini. Gitu kan ya? Ini ada lengkungan. Kayak gitu. Nah, kemudian kita disuruh menggambar grafik fungsinya. Ini tadi di sini 1, di sini min 1. Sekarang kita disuruh menggambar grafik fungsi Y, disuruh menggambar grafik fungsi f inverse X ketika fx-nya sin X. Berarti gambar grafik fungsinya kira-kira gimana? Ini sudah satu-satu belum? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Karena dia satu-satu, maka nanti gambar grafik fungsinya gimana? Ingat? Domainnya tadi Ya. dibalik. Pi berdua. Domain dari f inverse-nya berarti dari daerah hasilnya ini kan ya? Berarti dari Satu, ya. min 1 sampai Min 1. Kemudian nanti daerah hasilnya di mana? Min pi berdua. Min pi per 2, ya kira-kira di sini ya. Min pi per 2 sampai Pi per pi 2. per 2. Kayak gini. Ini akan menjadi Y-nya. Nah, kemudian berarti gambar grafik fungsinya gimana? Tadi kalau ininya min per 2 ada di sini, gitu kan ya? Satu. Iya, Bu. Di sini, di situ, kayak gitu. Situ. Berarti gambar grafik fungsinya gimana? Gantian kayak gini ya. Sore. Kemudian di sini jadi kayak gini. Kalau tadi dia lengkungnya agak ke bawah ke sini, kemudian ini seperti itu. Kalau ini sekarang kebaliknya. Gitu. Itu ya. Ini adalah gambar grafik fungsi f inverse. Nah, kemudian nanti kita akan punya inverse-nya ini, dia disebut sebagai notasinya kayak gini, arcus sin X. Ini bukan sin pangkat min 1 ya, tapi ini bacanya arcus sin X. Atau juga bisa dituliskan sebagai ini, arcus sin X. Kayak gini. Ini adalah f inverse X. Seperti itu. Nah, ini untuk sin. Untuk cos gimana? Ya, berarti untuk cos ya nanti tinggal arcus cos. Tapi domainnya ya hati-hati harus dibatasi ya. Kemudian kalau tangan ya arcus tangan. Kalau kotangan ya nanti inverse-nya arcus kotangan. Kalau sekan nanti arcus sekan. Kalau kosekan nanti inverse-nya arcus cos sekan. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan domainnya. Kayak gitu. Oke, seperti itu. Ini belum tuntas, kita lanjutkan hari Kamis insya Allah untuk lebih detailnya tentang fungsi inverse trigonometri karena waktunya sudah habis. Oke,